Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faturido dengan NPM 2051040233. Pada video kali ini saya akan membahas suatu materi yang berjudul tentang kiar. Tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita mulai videonya. Baiklah, untuk materi yang pertama adalah definisi kiar. Kiar dalam arti bahasa berasal dari akar kata khoyaro ya khoyiru khoiron wa kiarotan, yang artinya memberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik baginya. Menurut istilah kalangan ulama fikih, yaitu mencari yang baik dari dua urusan, baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya. Said Sabiq memberikan definisi kiar sebagai kiar adalah menuntut yang terbaik dari dua perkara berupa meneruskan akad jual beli atau membatalkannya. Kiar itu dimaksudkan untuk menjamin adanya kebebasan berpikir antara pembeli dan penjual atau salah seorang yang membutuhkan kiar. Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat diambil intisari bahwa kiar adalah pilihan yang melanjutkan jual beli atau membatalkannya karena terdapat cacat terhadap barang yang dijual atau ada perjanjian pada waktu akad atau karena sebab yang lain. Tujuan diadakannya kiar tersebut adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad selesai karena mereka sama-sama rela atau setuju. Selanjutnya, B. Dasar hukum kiar. Kiar hukumnya boleh berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Di antara sunnah tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Harits, yang artinya dari Abdullah bin Harits ia berkata, saya mendengar Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama mereka berdua belum berpisah. Apabila mereka berdua benar dan jelas, maka mereka berdua diberi keberkahan di dalam jual beli mereka. Dan apabila mereka berdua berbohong dan merahasiakan, maka dihapuslah keberkahan jual beli mereka berdua. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di samping itu ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Umar, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, telah bersabda Nabi SAW, penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selagi keduanya belum berpisah dan salah seorang mengatakan kepada temannya, pilihlah. Dan kadang-kadang beliau bersabda, atau terjadi jual beli khiyar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang selanjutnya adalah dari hadis tersebut jelaslah bahwa khiyar dalam akad jual beli hukumnya diperbolehkan. Apalagi apabila dalam barang yang dibeli terdapat cacat atau aib yang bisa merugikan kepada pihak pembeli. Hak khiyar ditetapkan oleh syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status khiyar menurut ulama fikih adalah disyariatkan atau dibolehkan karena masing-masing pihak yang melakukan transaksi supaya tidak ada pihak yang merasa tertipu gitu. Materi yang selanjutnya adalah macam-macam khiyar. Adapun macam-macam khiyar tersebut adalah antara lain A. Khiyar majelis. Khiyar majelis adalah khiyar yang ditetapkan oleh syarak-syarak bagi setiap pihak yang melakukan transaksi selama pihak masih berada di tempat transaksi. Khiyar majelis berlaku dalam berbagai macam jual beli seperti jual beli makanan dengan makanan, akad pemesan barang, syirkah. Pada prinsipnya khiyar majelis berakhir dengan adanya dua hal, yaitu yang pertama adalah keduanya memilih akan terusnya akad, yang kedua di antara keduanya terpisah dari tempat jual beli. Yang kedua, B. Khiyar syarat. Khiyar syarat adalah suatu bentuk khiyar di mana para pihak yang melakukan akad jual beli memberikan persyaratan bahwa dalam waktu tertentu mereka berdua atau salah satunya boleh memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Ulama fikih sepakat bahwa khiyar syarat sah jika waktunya diketahui. 2. Tidak lebih dari 3 hari. Yang ketiga, barang yang dijual tidak termasuk barang yang cepat rusak dengan tempo ini ya.
Ya, selanjutnya adalah khiar aib. Khiar aib merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui. Baik aib itu ada pada waktu transaksi atau baru setelah transaksi selesai disepakati, sebelum serah terima barang. Jika akad telah dilakukan dan pembeli telah mengetahui adanya cacat pada barang tersebut, maka akadnya tidak sah dan tidak ada lagi khiar setelahnya. Khiar aib bisa dilakukan dengan syarat sebagai berikut. 1. Cacat sudah ada ketika atau setelah akad dilakukan sebelum terjadinya serah terima. Jika aib muncul setelah serah terima, maka tidak ada khiar. 2. Aib tetap melekat pada objek setelah diterima oleh pembeli. Yang ketiga, pembeli tidak mengetahui adanya aib atas objek transaksi, baik ketika melakukan akad atau setelah menerima barang. Jika pembeli mengetahui sebelumnya, maka tidak ada khiar karena itu berarti telah meridhoinya. Yang keempat, tidak ada persyaratan baro'ah, cuci tangan, dari aib dalam kontrak jual beli. Jika dipersyaratkan maka hak khiar gugur. 5. Aib masih tetap sebelum terjadinya pembatalan akad. Dan yang D, khiar ru'yah. Khiar ru'yah adalah hak pembeli untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika melihat objek akad dengan syarat ia belum melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelumnya. Ketika berlangsung akad atau sebelumnya ia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan telah jadi batas perubahan atasnya. Syarat khiar ru'yah bagi yang membolehkannya antara lain: 1. Barang yang akan ditransaksikan berupa barang yang secara fisik ada dan dapat dilihat berupa harta tetap atau harta bergerak. 2. Barang dagangan yang ditransaksikan dapat dibatalkan dengan mengembalikan saat transaksi. 3. Dapat melihat barang dagangan ketika terjadi transaksi sebelumnya, sedangkan barang dagangan tersebut tidak berubah. Dan materi selanjutnya adalah D, hikmah khiar. Antaranya adalah 1. A. Menghindarkan terjadinya penyesalan bagi kedua belah pihak. B. Memperkecil kemungkinan terjadinya penipuan jual beli. C. Mendidik para penjual dan pembeli hati-hati dalam bertransaksi. D. Menumbuhkan sikap toleransi kepada kedua belah pihak. Ya, mungkin cukup sekian dulu video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.